Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Kumatur Fadilah dengan NIM akhir 122 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2. Oke, di sini saya akan membuat video untuk tugas mingguan modul 3 korelasi dan regresi shift 2. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, seorang dermatologis meneliti apakah konsumsi air harian seseorang berhubungan dengan tingkat kesehatan kulit mereka dengan skala 1 sampai 100. Tentukan, oke di sini ada tabelnya. Yang pertama, orang dari 1 sampai 10 mengkonsumsi air dalam satuan mili dengan poin kesehatan kulit 1 sampai 100 tadi ya. Yang dimana orang pertama mengkonsumsi air 1.500 mili mendapatkan kesehatan kulit dengan poin yaitu 70 sampai ke orang ke-10 dengan konsumsi air 2000 mili, sementara kesehatan kulitnya ada di angka 85. Oke, di sini yang pertama tentukan A. Berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan serta jelaskan interpretasinya. Yang B. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang C. Buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Lalu yang D. Jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Oke, di sini yang pertama, sebelum kita membahas soalnya, di sini kita tabelnya kita pindahin ke Excel dulu ya, seperti ini. Nah, kalau tabelnya sudah dipindahkan ke Excel, nanti di Excel ini kita akan save dan simpan. Tapi untuk save dan simpannya itu, misalnya kita beri nama seperti ini. Nah, untuk save atau simpannya itu nanti kita masukkan ke dokumen yang dimana dokumennya itu nanti juga tempat untuk directory sintaks si RStudio-nya. Ya. Jadi misalnya di sini contohnya saya sudah membuat folder kosong gitu ya, beri nama di kosong. Oke, di folder baru sini kita save. Oke, di sini kita cek. Oke, dia sudah ada. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya kita ke aplikasi RStudio. Yang di RStudio ini, yang pertama kita pilih file, new project. Oke, kita tunggu. Lalu kita pilih di sini existing directory. Nah, existing directory-nya yaitu folder yang sama dengan tempat tadi kita menyimpan si siapa data Excel-nya tadi ya. Oke, create project. Oke. Nah, di sini untuk yang sebelumnya itu saya sudah membuat sintaksnya ya. Sintaks untuk mengerjakan soalnya. Soal tumingnya. Nah, di sini untuk mengerjakan soal tuming tadi, karena kita datanya tadi ada di tabel yang ada di Excel tadi, yang pertama kita harus menginstal si package-nya dulu nih, yaitu Read XL. Nah, Read XL ini yaitu packages yang nanti akan digunakan untuk membaca data pada file XLSX, XLSX. Nah, itu. Nah, kalau udah successfully kita lalu mengaktifkannya dengan library. Oke, sudah. Nah, di sini kita menginput data dulu nih, menginput data yang dimana soal satu kita contohnya, yaitu penggunaan perintah read xlsx, yaitu untuk membaca si file tadi ya, yang bernama tuming.xlsx di sheet satu tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, soal satu sih sudah keluar ya. Oke. Untuk soal yang pertama, yang tadi yang A itu ya kita menghitung koefisien korelasi atau R ya. Dengan menggunakan di sini filenya itu tuming 3, lalu kita buat data frame itu soal satu, yang dimana X-nya itu soal satu, di sini ada konsumsi air tadi ya. Sementara untuk si Y-nya itu pada apa namanya bagian kesehatan kulitnya. Lalu core XY dan core test XY. Oke, di sini kita run. Oke, maaf tadi ada kesalahan di mana si X-nya ini tidak terbaca ya bagian si konsumsi airnya. Oke, langsung saja kita ini kembali ya, taran kembali. Nah, di sini kita sudah mendapat hasilnya, yang dimana T-nya itu yang situ sebesar 8,1, sementara DF atau derajat kebebasannya itu 8, lalu P-value-nya yaitu 3,98 E05. Nah, ini yang berarti dia adalah P-value-nya itu 0,00005 gitu,
39. Jadi 0,000039. Nah, di sini lalu kita dapetin juga alternatif hipotesisnya correlation-nya is not equal to 0. Jadi nggak 0 ya. Dengan 95% confidence interval, yang dimana tingkat kepercayaannya itu 95% dalam interval 0,77 dan 0,98. Lalu simple estimate-nya itu kita dapat korelasinya dengan angka 0,944 ini ya. Oke, di sini kita dapat ketahui bahwa P value-nya ini dia kan 0,000039, yang berarti dia di bawah 0,05. Nah, karena di bawah 0,05 ini berarti eh, kejadian ini bukan secara kebetulan ya, dapat dibuktikan secara statistik. Lalu untuk si 95% ininya tingkat kepercayaannya dengan interval 0,77 dan 0,98, berarti kejadian ini juga dapat dibuktikan gitu, dapat dipercaya gitu ya. Lalu untuk si korelasinya yang dimana itu 0,944, karena dia mendekati satu, berarti hubungan antara X dan Y itu adalah positif dan sangat erat gitu, karena dia mendekati angka 1. Yang dimana X dan Y itu tadi kan adalah eh, jumlah air yang dikonsumsi dan juga jumlah poin kesehatan kulit yang didapat ya. Yang artinya kalau misalnya hubungannya positif, kalau misalnya angka X-nya naik, berarti Y-nya juga naik gitu. Berarti kalau misalnya angka atau jumlah air yang dikonsumsi naik, maka jumlah poin kesehatan kulitnya juga naik gitu. Oke, yang kedua di sini yang B, kita mencari persamaan model regresi linear sederhana ya dengan perintah yaitu LM YX. Sekarang di sini. Oke, kita dapat di situ yang B yang dimana si interceptnya ini menunjukkan angka 29,899, sementara X-nya adalah 0,02626. Oke, jadi apa sih itu? Nah, kalau misalnya si interceptnya ini itu menunjukkan berarti titik potong atau titik minimum kesehatan seseorang yang tidak minum air putih gitu. Jadi kalau misalnya seseorang nggak minum, nggak mengkonsumsi air, maka kesehatan kulitnya paling minimum adalah 29,899. Sementara untuk X 0,02 ini yang berarti adalah untuk setiap 1 mili air yang diminum itu apa meningkatkan poin atau angka yang ada pada kesehatan kulit gitu. Jadi misalnya kita minum 1 mili air, maka poin dari kesehatan kulit kita bertambah yaitu 0,02 atau sekitar 2% kurang lebih. Oke, lanjut di sini kita yang C membuat scatter plot. Ini scatter plot sudah terbuat, lalu kita membuat garis regresi atau si upline-nya ini ya dengan upline. Nah, di sini. Oke, dapat kita lihat di sini pada scatter plot yang dimana hubungan antara X dan Y-nya itu dia linear positif gitu ya. Nah, linear positif ini berarti kalau kita lihat kalau misalnya si Y-nya bertambah atau ke atas, maka si X-nya juga bertambah atau ke kanan gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ini untuk sekalian jawaban yang dia juga ya. Untuk hubungan X dan Y itu berarti dia adalah linear positif gitu. Dan hubungannya itu sangat erat gitu. Dapat dibuktikan melalui tadi sini. Nah, data X dan Y-nya itu kita lihat bahwa si P value-nya itu karena dia 3,9 min 0,5 berarti dia adalah 0,000039 gitu ya. Nah, berarti di sini kan angka si P value-nya itu kan di bawah 0,05. Berarti kejadian ini dapat dibuktikan secara statistik gitu dengan correlation is not equal to 0 berarti nggak 0 ya. Lalu 95% kepercayaan dalam interval 0,77 dan 0,98 dengan apa korelasinya yaitu koefisien korelasinya itu 0,944. Ini kan mendekati angka satu positif ya. Berarti angka satu positif itu kan menunjukkan hubungan yang erat dan yang positif gitu. Di mana X naik, Y juga naik. Nah, lalu di sini untuk yang B-nya itu intercept itu 29 berarti minimum kesehatan kulit seseorang jika tidak minum adalah 29,8. Lalu X-nya adalah 0,02 tadi ya. Setiap 1 mili air itu menambahkan 0,02 atau sekitar 2%
poin kesehatan kulit di situ ya. Lalu untuk yang scatter plot, berarti kita lihat bahwa hubungan antara meminum air dengan kesehatan kulit itu berbanding lurus gitu ya. Jadi ketika minum air yang banyak, berarti poin dari kesehatan kulit yang kita dapatkan juga banyak gitu meningkat. Oke, itu saja tugas minggu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.